pasal yang kelima, fi bayani taubati wa talqin, di dalam menjelaskan tentang taubat dan talqin. I'lam, ketahuilah, annal muratibi al madhkurati la tahsulu ila bitaibar. Kata ruhnya ini jangan dikerumpaan bro ya. Nah, jadi kita yang sejati ini ada jasad dan ada ruhnya. Disebutkan di mukadimah bahwa sebenarnya ruh kita adalah diciptakan daripada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad diciptakan daripada Nur Jamaah. Maka ada hadis menyebutkan anak abul arwah wal adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi aqtini mahabbataka wa ma'ri. Yang saya hormati Bapak Ade beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan insyaallah selalu ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ikhwan akhwat, para sesepuh, para aparatur pemerintahan, sohibul wilayah, dan para ikhwan akhwat semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, yaitu digerakkan hati kita, digerakkan jasad kita, digerakkan raga kita untuk bisa hadir ke dalam majelis yang insyaallah sangat barakah, yaitu majelis zikir, khataman, dan hikmat ilmiah. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan malam hari ini, yaitu amaliyah rutin zikir harian dan khataman, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang kita kaji malam hari ini mudah-mudahan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah. Allahumma amin. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai kajian kitab Sirrul Asrar. Alhamdulillah sudah beberapa waktu kita kaji dan alhamdulillah sudah khatam 4 bab. Jadi insyaallah hari ini kita mulai masuk ke bab yang kelima atau fasal yang kelima. Jadi mungkin yang baru ya payahna gitu. Kita mulai di bab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, fi bayani taubati wa talqin, di dalam menjelaskan tentang taubat dan talqin. I'lam, ketahuilah, annal muratibi al madhkurati la tahsulu ila bi taubatin nasuha wa bi talqin min ahlihi
Kama qala Allah Ta'ala wa alzamahum kalimatut taqwa. Ketahuilah bahwasanya semua susunan atau semua yang sudah kita jelaskan sebelumnya, artinya dari bab 1 sampai bab keempat yang sudah dijelaskan, dari bab 1 muqaddimah asal usul kita, kemudian yang kedua adanya kita dikembalikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, kemudian bab ketiga dan keempat yaitu tentang lintasan-lintasan hati kita, tentang susunan-susunan diri kita, apa sih diri kita. Ini semuanya dari bab 1 muqaddimah sampai yang keempat itu tidak akan berhasil kecuali dengan taubat dan talqin. Jadi yang kemarin di bab pertama asal usul kita dari mana Allah menciptakan, yang pertama kali dari nurnya diciptakanlah oleh Allah yang disebut dengan Nur Muhammad, kemudian dari Nur Muhammad itulah diciptakan ruh-ruh kita, kemudian Allah ciptakan jasad kita dari Nur Muhammad itu, kemudian disatukan jasad kita dengan ruh, kemudian setelah itu ditiupkan, kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi, dan di bumi ini Allah memberikan nikmat kepada kita. Selain ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang semuanya itu tidak akan bisa berhasil kecuali dengan taubat dan talqin. Jadi kemarin disebutkan bahwasanya kita ini yang sejati adalah kita yang secara rohani. Kemudian setelah ditiupkan ke dalam jasad, maka kita akan mengetahui hal-hal yang baru sehingga kita lupa pada diri kita yang sejati. Akhirnya berbuat dosa. Ya kan begitu. Masuk dalam jasad, melihat dunia, ketemu yang enak-enak, lupa kepada Allah, senang berbuat dosa dan sebagainya. Nah, itu semua digariskan oleh Allah, dan tugas kita dicipta oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk menyucikan, untuk mensucikan kembali diri kita supaya kita bisa mengenal kembali kepada Allah. Maka ditugaskanlah kita untuk mengingat Allah. Jadi yang kenapa kita ditugaskan untuk mengingat Allah, karena kita sebelumnya sudah kenal dengan Allah, sudah bersama-sama dengan Allah. Maka ditugaskan untuk mengenal Allah. Dan tugas itu tidak akan pernah bisa tercapai kecuali dengan taubat dan talqin. Artinya tugas kita untuk mengenal Allah, tugas kita untuk usul ilallah itu tidak akan pernah berhasil kecuali dengan taubat dan talqin. Maka talqin, taubat dan talqin itu adalah pintu utama untuk kita bisa kembali kepada Allah. Disebutkan oleh Imam Syaroni, barang siapa yang belum mendapatkan atau mencari seorang guru yang membimbing orang itu untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hatinya, atau membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam ruhnya, maka orang itu selamanya ada dalam kedurhakaan terhadap Allah dan Rasul. Ibarat kata, orang yang sakit ada di dalam ambulan, yang dicari adalah dokter, harus segera. Maka talqin, zikir dan taubat itulah disebutkan oleh Allah, fasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Inilah talqin dan taubat. Falzamahum kalimatut taqwa, dan Allah mengajarkan atau menanamkan kalimat taqwa, ay kalimatul la ilaha illallah. Talqin zikir yang dimaksud talqin di sini adalah mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana mengajarkannya? Bisyarti aghadahu, dengan syarat mengambilnya talqin zikir tadi min qalbin taqiyin naqiyin mimma siwallah, dari hati yang bersih dan benar-benar bersih
daripada segala sesuatu selain daripada Allah. Ini syarat bagi kita untuk mendapatkan talqin zikir. Orang yang menanamkan kalimat zikir, yang menalkinkan kalimat zikir tadi, itu harus orang yang benar-benar hatinya bersih, suci dari segala perkara selain daripada Allah. Nah, maka inilah syarat mutlak seorang mursyid, harus bersih hatinya dari perkara selain Allah. Nah, perkara selain Allah itu sangat lembut. Maka kalau di depan, di bab 2, 3, dan 4, inilah yang disebut seorang mursyid harus tetap berzikir secara istiqomah di dalam alam lahud dengan ruhul qudsi. Artinya seorang mursyid itu seluruh gerak-geriknya, baik secara zahir ataupun ruhaninya, itu bukan atas dasar nafsunya sendiri, tapi mutlak karena Allah. Dan itu tidak boleh lupa walaupun fitor fatil ain. Tidak boleh sama sekali lupa walaupun hanya sekejap mata. Oh, karena kejadi mursyid kau. Itu syaratnya. Tidak boleh lupa dalam berzikir di alam lahud dengan ruh qudsi, dan tidak boleh terputus walaupun hanya sekejap mata. Itu mursyid. Ini Ustaz Tiran rank daftar dari mursyid. Gak apa-apa, yang penting itu tadi syaratnya. Monggo. Ya kan? Nanti ada fit and proper test. Kalau nggak memenuhi, ya nggak bisa. Itu. Maka ini sosok mursyid ini sangat-sangat sulit dicari. Sangat-sangat langka. Dan bukan orang atau perorangan atau golongan atau kelompok yang mengangkat seorang menjadi mursyid, atau mungkin seorang guru yang mengangkat muridnya jadi mursyid. Itu tidak bisa. Tapi mutlak karena Allah. Karena apa? Zikirnya kita itu atas rahmatnya Allah. Jadi seorang mursyid itu atas kehendak Allah. Di sini kita harus menyadari bahwasanya kita ini, masya Allah, di mata mursyid itu tidak ada apa-apa. Mursyid itu zikirnya itu sudah melingkar, la bidayatan wala nihayatan. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kalau kita baru berawal sudah merasa berakhir. Baru mulai sudah merasa sampai. Kalau mursyid, ya memang tidak memulai dan tidak sampai. Ada sudah mulai dan terus sampai gitu. Sudah terus. Kadang beliau naik sampai ke alam lahud, kadang turun ke alam nasut atau ke alam mulki. Untuk apa? Untuk membimbing, untuk mendidik para murid-murid. Itu mursyid. Jadi jangan dia kehayang gitu loh. Jangan kepingin jadi mursyid, apalagi sampai mendeklarasikan diri. La bikulli kalimatin, tidak atas setiap kalimat tasma'u yang didengar min afwahil ami, dari mulutnya orang awam. Artinya kalimat la ilaha illallah yang tadi ditalkinkan itu harus dari orang yang khusus, yang disebut dengan wali yang mursyidah, yaitu orang yang hatinya taqiyyan limasri Allah, dan bukan hanya sekedar kalimat la ilaha illallah yang kita dengar dari mulutnya orang awam. Sama kalimatnya la ilaha illallah tapi berbeda. Wa in kana lafdhan wahidan, walaupun kalimatnya adalah kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah.
Lakinal makna tafawut, tetapi maknanya berbeda-beda, bertingkat-tingkat, tidak sama. Satu orang mengucap, 1, 2, 3, 4 orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin yang satu hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib dan disembah kecuali Allah. Mungkin nanti yang satu lagi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang la maujuda illallah, yang wujud kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah. Apa satu lagi? La maqsuda illallah. Masing-masing berbeda-beda. Ada yang merasakan hanya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, itu saja. Ada yang cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak tembus ke hatinya. Maknanya tafawud, berbeda-beda, bertingkat-tingkat, bersaf-saf. Li'annal qalba, karena sesungguhnya hati, innama yahya idza akhadha fitrat tauhidi min qalbin hayyin. Nah, karena sesungguhnya hati itu akan menjadi hidup bibit-bibit tauhid yang ada di dalam qalbunya tadi, yang diambil daripada hati yang hidup. Yang dimaksud dengan qalbin hayyin, inilah qalbunya wali yang mursyidah, yang tadi zikirnya sudah la bidayatalah wala nihayat. Itu yang disebut dengan hidup, terus melingkar. Maka kalau zikirnya sudah melingkar, ini tidak akan pernah terputus. Inilah yang disebut dengan qalbun hayyin. Wajib bagi kita untuk mencari penghidupan hati min ahli talqin qoblal mautil waqti. Nah, ini yang disebut dengan ahli talqin. Ini adalah orang-orang yang hatinya hidup dengan zikrullah terus dan terus, tidak pernah terputus. Bukan hanya mursyid yang hidup secara jasmani, tapi justru yang kita cari adalah mursyid yang hidup secara ruhani. Artinya qalbunya hidup dengan zikrullah. Fayakunu bidron kamilan, maka bibit yang diambil dari hati yang sempurna tadi, atau yang hati yang hidup tadi, maka bibit itu akan menjadi bibit yang sempurna. Kalau kita mau bibitin pohon, buah dari pohon yang mati, kita cangkok, kemudian kita tanam, berarti kan tidak akan pernah hidup. Tapi kalau kita mencangkok buah, ini buah aja perlu kan? Mencangkok buah harus buahnya yang manis, besar, lebat, milih-milih. Maka untuk mendapatkan talqin zikir pun kita harus memilih bibit-bibit yang diambil dari seorang wali yang mursyidah. Artinya kalau dari atasnya bagus, maka ke bawahnya pun ada potensi untuk bagus. Walaupun untuk menjadi bagus sangat susah. Badrun ghairu balighin la yamutu, dan bibit yang tidak sempurna, yang tidak bagus, yang diambil bukan dari hati yang hidup tadi, itu la yamut, tidak akan pernah tumbuh, tidak akan pernah hidup. Artinya inilah pentingnya kita bertemu dengan seorang mursyid yang kamil. Kamilnya untuk beliau yaitu bisa tembus ke alam lahut tadi, hidup hatinya dengan zikrullah, itu adalah satu kesempurnaan. Kalau dalam martabat 7 itu disebut dengan insan kamil. Nah, bagi kita itu menyempurnakan, artinya dengan kita mengikuti apa yang diajarkan, dengan kita mengambil bibit-bibit tauhid dari beliau, maka kita pun bisa menjadi sempurna. Dan perlu diketahui bahwasanya seorang mursyid
itu tidak bisa merubah makom rohani muridnya. Jangan heran, ketika seorang guru hanya seorang mursyid dengan misalnya hanya derajatnya wali biasa, kemudian punya murid, muridnya bisa lebih, bisa jadi wali autar, bisa seperti itu. Contohnya nih, Syekh Abdul Qadir di dalam silsilah adalah silsilah yang ke 18 atau 19. Beliau sebagai Sultan Aulia, artinya seluruh rajanya para wali. Nah, dari 1, 2, 3 sampai ke 17 berarti ada di bawah beliau. Kenapa kok bukan yang pertama dari Nabi ke Sayyidina Ali itu yang jadi Sultan Aulia? Karena memang seorang mursyid tidak bisa merubah makom ruhani muridnya. Tapi seorang mursyid yang membimbing ruhani muridnya untuk bisa usul ilallah. Maka jangan mentang-mentang saya punya guru mursyid nanti juga diangkat sama guru mursyid hari-hari, gak mau amalia. Bersihnya qalbu kita sampai makom kita naik itu ya gimana kita? Tuntunannya guru yang memberikan. Maka jangan mentang-mentang sudah punya guru, nanti juga kalau guru udah ini diangkat sama guru. Jangan seperti itu. Tetap kita harus berusaha. Bagaimana kita tahu Syekh Ibnu Athaillah, beliau adalah seorang mursyid yang juga cucu daripada Imam Syazili, Thariqah Syaziliyah. Ketika Imam Syazili masih ada, beliau mengatakan kepada muridnya, nanti akan ada murid daripada muridku yang akan istilahnya membuat atau mengarang kitab yang fenomenal tentang ilmu tasawuf. Beliau bisa memahami, bisa mengerti bahwasanya akan ada murid daripada muridnya yang naik derajatnya. Bukan mengatakan nanti ada muridku, tapi murid dari muridnya. Artinya memang seorang mursyid itu hanya bisa membimbing secara ruhaninya dan tidak bisa merubah makom ruhani muridnya. Kadang ada murid yang lebih pintar dari gurunya, ada. Kadang gurunya puluhan tahun jadi guru, ada yang muridnya lulus mungkin jadi anggota DPR, ada juga jadi presiden. Artinya memang guru itu hanya menyampaikan, muridlah itu yang berusaha, pengembangannya di murid sendiri. Tata caranya yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Walidzalika badara kalimatut tauhidi fil Qur'anil azim fi mawdi'ain. Maka karena yang demikian, adanya penanaman bibit tadi, maka kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an itu dibagi dalam 2 tempat, dalam 2 kriteria. Yang pertama, ahaduhuma muqaranan bil Qur'an bil qaulid dhahirati bi qaulid dhahiri kama qala Allah Ta'ala idza qila lahum la ilaha illallah fahada fi haqqil awam. Kalimat la ilaha illallah itu ada 2 kriteria atau 2 cakupan. Yang pertama adalah mencakup ucapan secara zahir, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, idza qila lahum la ilaha illallah fahada fi haqqil awam. Inilah kelompok orang yang awam. Jadi kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan kepada kita semuanya ada zikir jahar. Nah, ini adalah untuk orang umum, orang awam. Kayak kita ini orang awam, artinya orang yang masih banyak dosa, banyak salah.
secara zahir itu harus kita ucapkan, harus selalu kita ucapkan. Kemudian yang kedua, wasani makrunun bil ilmil haqiqi, itu sesuai dengan ilmu hakikat atau mencakup ilmu hakikat. Kama qala Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Nah, ini luar biasanya guru kita. Dua kalimat la ilaha illallah dari dua kelompok tadi, dua persepsi tadi, dua cakupan tadi sudah diberikan kepada kita semua. Jaharnya yang pertama itqolah lahum la ilaha illallah, yaitu kalimat zikir jahar 160. Yang kedua yang mencakup ilmu hakiki, ilmu hakikatnya itu sudah diberikan juga kepada kita, itulah yang ada pada zikir khafi. Maka ketika kita berzikir jangan aneh-aneh. Sudah diajarkan oleh guru, tarik dari bawah pusar sampai ke otak, dipanjangkan, ditarik sebelah kanan dengan merasakan getaran-getaran tadi, kemudian dihempaskan ke sebelah kiri, dihantamkan ke dalam latifatul qalbi. Rasakan getarannya sampai ke otak. Ilaha illallah. Lafzu jalalahnya dihujamkan ke latifatul qalb. Supaya apa? Supaya berganti dari yang zahir masuk ke dalam ruhani kita, masuk ke dalam qalbu kita, isbat di dalam qalbu kita. Maka inilah yang disebut zikir nafi wa isbat. Jadi apapun itu, apapun syariatnya harus kita isbatkan ke dalam qalbu kita dengan zikir khafi. Maka orang yang belajar ruhani, belajar ilmu batin, ilmu apa istilahnya, ilmu batinnya, ilmu rohani tanpa ada bimbingan guru, itu ibarat orang masuk dalam ruang gelap yang belum pernah diketahui apa yang ada di dalam. Kenapa? Isbatnya tidak ada. Maka hati-hati kalau orang belajar ilmu rohani, tidak ada bimbingan syekh mursyid, tidak mendapatkan talqin zikir. Gak usah jauh-jauh. Yang suka ngaji, sok ngaji kitab Minahusaniyah. 1 atau 2 makalah, kalau belum mendapatkan talqin zikir, pasti memikirkan terus, pusing. Karena apa? Tidak ada isbatnya. Maka ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mendapatkan talqin zikir. Nah, ini ada. Ini dengan akhirnya. Nah, kita ini perumpamaan kenapa kok pentingnya tadi antara taubat dan talqin. Kita yang hakiki atau kita sejatinya itu ada 2. Ada jismani. Kalau dalam kitab Hikam disebutkan al-a'malu sawarun qa'imun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amal-amal itu adalah seperti kerangka-kerangka yang berdiri yang ada. Dan ruhnya adalah wujud siril ikhlas itu. Ini ibarat kata ruhnya, ini jangan diperumpamaan bro ya. Nah, jadi kita yang sejati ini ada jasad dan ada ruhnya. Disebutkan di mukadimah bahwa sebenarnya ruh kita adalah diciptakan daripada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad diciptakan daripada Nur Jamaah. Maka ada hadis menyebutkan ana abul arwah wal adam abul bashar. Sejatinya Nabi Adam pun daripada nur Nabi kita Muhammad SAW, hanya saja melalui proses yang itu disebutnya ilmu apa kemarin Papais apa bukan bugis yang kemarin mukadimah lah.
Jadi itu Bugis, itu ibarat kita secara basyariah. Nah, secara ruhaniyah kita dicipta daripada nur Nabi kita Muhammad SAW. Bukan dari nur Nabi Nur Muhammadnya, tapi dari nur Muhammadnya. Ya, jadi berbeda ya. Maka jasmani dan ruhani disatukan. Inilah kita yang sesungguhnya dilahirkan. Maka kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Artinya kita yang sesungguhnya itu memang bersih secara jasmani dan secara ruhani. Awal mulanya itu bersih. Maka bayi itu belum mempunyai dosa. Hanya ketika sudah mulai dewasa dan sebagainya, sudah mengenal kopi, dosa. Oh, butak lah. jadi butak, jadi keruh kan? Bener ya? Nah, ini kodrat kita itu selalu membuat dosa. Maka kalau ini tidak di-stop, ini selalu makin keruh. Nah, ini baru sedikit kan? Tambah lagi dikit. Tuh, makin gelap. Maka di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika kita melakukan suatu dosa, maka dosa itu akan membuat titik hitam di dalam qalbu kita. Semakin banyak titik hitam itu akan semakin menutup, semakin dibiarkan akan semakin keras. Bahkan lebih keras daripada batu. Maka untuk bisa mengembalikan ini supaya menjadi yang bening tadi, ini ada dua hal. Yang pertama, ditaubat. Ini taubat, berhenti nih dosa-dosanya, harus berhenti. Yang kedua adalah dengan talqin. Talqin itu adalah ibarat kita membuka ini tutup. Ya, jangan tahu dengan tutup botol tapi ya, tutup keberkahan. Begitu ini sudah dibuka, maka inilah yang disebut dengan talqin zikir, ditambahkan ke sini. Dosanya sedikit tadi, airnya butuh banyak lagi nih, untuk membersihkan. Sampai setengah botol masih keruh. Artinya memang yang paling baik bagi kita membersihkan, menjaga diri itu adalah jangan berbuat dosa. Kalau sudah terlanjur berbuat dosa, maka untuk menghilangkannya itu bukan hal yang mudah. Selalu membekas. Ya, tadi cuma berapa tetes, ini hampir setengah botol. Artinya dosa yang kita lakukan satu, untuk membersihkan kebaikannya itu harus ratusan. Maka yang terpenting adalah kita menjaga supaya tidak berbuat dosa. Kalau sudah terlanjur, ya ini di-stop supaya tidak menambah lagi. Ini talqin zikirnya, dibuka kerannya, dan ini kalau sedikit ini tadi habis. Tapi kalau ininya nggak habis-habis, maka akan terus menerus. Inilah pentingnya mursyid. Kenapa? Mursyid ini adalah ketersambungan kita daripada keberkahan. Semakin besar keberkahan, semakin kita nempel sama guru, maka ini tadi itu akan semakin banyak masuk ke dalam diri kita. Nah, ini kalau terus menerus, kalau sedikit aja, netes berhenti. Ini, tapi kalau kucurannya banyak, ini akan tumpah dan akan menjadi tergantikan dengan yang ini. Maka ketersambungan kita terhadap mursyid jangan sampai lepas. Begitu kita lepas, maka sama halnya kita memutuskan. Lalu kalau nggak ditambah dengan dosa lagi, kalau ditambah dosa lagi, makin keruh lagi. Kapan mau ini? Maka pentingnya taubat dan talqin. Yang repot ininya terus. Udah ketagihan Ustaz. Enak sih. Kopinya. Apalagi kopinya kopi luwak tuh. Yang ini kadang-kadang lupa.
kadang lupa, kadang malas. Jangan kopi mulu Bapak Gas. Bukan berarti nggak boleh ngopi ya Pak. Maka inilah yang perlu kita kuatkan adalah ketersambungan dengan Syekh Mursyid. Karena Syekh Mursyid itu adalah pintu keberkahan, al-buyut, ketersambungan silsilah. Jadi bukan amaliyah kita yang banyak tahajud malam, zikir yang banyak begini, tapi kita tidak tersambung dengan mursyid. Nah ini yang terbaik adalah amaliyah kita banyak, tahajud sholat malam banyak, zikirnya banyak, berbuat baiknya banyak, tersambung kepada mursyid. Maka Syekh Amin Al-Qurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub menyebutkan bahwasanya salah satu adab kita terhadap mursyid adalah mengagungkan mursyid, mengagungkan gurunya, dan tidak boleh melirik daripada selain gurunya. Karena apa? Takut kalau ini tertutup. Kalau ini tertutup, kita tumpahi juga nggak akan. Satu. Yang kedua, kalau ini kita buka, tapi kitanya yang menutup, tutup, walaupun ini dimasukkan, maka tidak akan pernah. Maka yang terpenting adalah kita buka diri kita untuk menerima keberkahan daripada guru melalui silsilah, dan kita mengagungkan guru dan merasakan bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, entah itu bersifat duniawi ataupun ukhrawi, itu atas dasar keberkahan dari guru. Karena apa? Kopinya satu tetes, keberkahannya butuh satu botol untuk mengembalikan diri kita. Ini aja masih sedikit, padahal kopinya sedikit. Maka tidak ada kata lain dan tidak ada yang lain. Ketersambungan terhadap mursyid itu menjadi pokok di dalam thariqah. Inilah yang disebut dengan silsilah. Jadi keberkahan orang-orang thariqah itu ada pada silsilah. Itu terputus, habis. Bahkan disebutkan wa idza istatat ala syai'in akhar, maka harrama alaihi wuyudu syai'in. Haram bagi seorang murid itu keberkahan gurunya. Ini kenapa kita harus meningkatkan pengenalan diri kita kepada Syekh Mursyid, supaya kita benar-benar mengenal Syekh Mursyid, siapa mursyid kita. Kalau sudah kenal maka akan jadi sayang, kalau sudah sayang maka akan menjadi cinta, kalau sudah cinta akan menjadi mesra, kalau sudah mesra begitu. Penting deh, karena memang ya kecintaan. Walaupun jauh seperti apa, kalau kita cinta, insya Allah akan jadi dekat. LDR. Jadi kedekatan kita terhadap guru itu yang akan menghantarkan kita usul ilallah. Fahada talqinu bisababi nuzuli hadhil ayat li ajli talqini lil khawas, kama qala Allah fi Bustanil Syarif. Maka karena dasar tadi taubat dan talqin dan juga istighfar, memohon ampun dan membersihkan, Allah menurunkan ayat-ayatnya, yaitu ayat tadi fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfirullah dzambi wal mu'minin wal mu'minat, dan juga di dalam kitab Bustanul Syarif disebutkan bahwa awal man tamni akraba tariqi wa afdalaha wa azhalaha minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali karamallahu wajah ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi orang yang pertama meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan talqin zikir yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajah.
Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sedikit. Nanti yang penting bisa kita rasakan dulu gitu. Karena pembahasannya sudah mulai agak mendalam, jadi kita jangan hanya mengerti gitu. Artinya bukan hanya memahami tapi merasakan. Kalau kita sudah merasakan sedikit-sedikit, insya Allah akan benar-benar membekas di dalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan dalam kita mengamalkan, mengamankan dan melestarikan. Sedikit saya mengartikan tentang melestarikan itu bukan berarti kita harus mengajak yang orang lain untuk masuk dalam thariqah kita, atau mungkin kita gimana sih supaya TKN ini tidak hilang dan berkembang sebagainya. Tapi melestarikan itu lebih dari itu, yaitu yang utama adalah menjaga ajaran bangsa. Karena kalau sudah kemasukan sedikit saja, misalnya kita tambahin Fatihah, tawasul, misalnya ada 7, kita tambahin 8 misalnya, jadi tawasul ke siapa? Mungkin kita, generasi kita hari ini menambahkan 8, anak kita mungkin jadi 9, cucu kita jadi 11. Artinya dengan kita menambahkan 1 perkara itu sudah menghilangkan ajaran yang diajarkan oleh guru kita. Maka Pangarsa Abah mengambil khataman itu benar-benar diambil dari kitab yang diamalkan oleh Syekh Ahmad Qutb. Tidak menambahkan, karena memang itu Allah. Dan itu sudah diamalkan, sudah terbukti. Satu paket. Artinya kita tinggal mengikuti saja, melestarikan ajaran yang diajarkan oleh guru kita. Tuntunannya sudah jelas, Ubudul Jumat, ibadah. Sebagai rujukannya para ahli ilmu ada Miftahus Sudur. Itu rujukan daripada guru kita. Jadi ketika kita ada sesuatu amaliyah yang bagaimana kembalikan ke Miftahus Sudur, kaji Miftahus Sudur. Karena memang Miftahus Sudur itu, saya menyebutnya kitab Miftahus Sudur itu kitab yang dahsyat. Kalau di dalam dunia persilatan itu ya jurus 9 matahari. Dengan sekali nonton film kungfu kan ya, ada jurus 9, kitab 9 matahari. Pendekar-pendekar kungfu yang lain gak ada yang bisa ngalahin. Karena apa? Karena kitab Miftahus Sudur itu diambil dari 9 kitab yang luar biasa. Salah satunya adalah kitab Quliyah, kemudian Qula itu Jawahir, kemudian ada Bina Husaniyah, Fathul Arifin, Tanwirul Qulub, Khuzinatul Asrar, terus ada satu lagi apa? Itu kalau kita baca kitab Miftahus Sudur, kemudian ada satu yang bingung cari rujukannya, pasti akan merembet kemana-mana. Masya Allah, luasnya luar biasa. Itu kitab itu. Kitabnya cuma 32 sama 33 halaman. Juz 1 33, kalau nggak salah ya. Juz 2 itu 32. Tapi begitu kita pelajari, kita baca 2 tahun, belum tentu hatam. Itu luar biasa. Pak Ustadz ini mau bertanya dan sekaligus usulan kalau diterima. Ini dari pembicaraan kemarin dan sekarang ini pelajarannya udah masuk sangat dalam hati ini. Ibaratnya bukan hati lagi, biangnya hati. Ngomong kan begini Ustaz, kita perhatikan lagi yang selama ini kita anggap sepele. Contoh, cara kita beristinja dan itu udah bagus belum? Oh siap. Paham ini ya? Ini usulan. Kadang-kadang yang sepele ini kita gak perhatiin Ustaz. Siap. Bagaimana kalimat tertera di hati kalau istinja kita dan kita belum beres. Siap. Ini usulan dan pertanyaan gitu Bang. Ya, gini Pak. Betul. Jadi ada 2 hal yang harus kita pelajari, merujuk kepada bimbingan Syekh Mursyid, yaitu ilmu amaliyah, amal ilmiah.
ilmu amaliyah artinya ilmu yang kita lakukan adalah ilmu untuk kita amalkan. Amal ilmiah artinya amal yang kita lakukan adalah berdasarkan atas ilmu. Nah, ada dua dari yang kita pelajari di awal, itu ada pertemuan antara dua ilmu yang akan menjadikan kita usul ilallah, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir adalah ilmu syariat, ilmu batin ilmu tasawuf. Maka kita harus pelajari dua-duanya dengan mengamalkan keduanya. Nah, beberapa yang sudah berjalan di kita itu ada dua kajian tasawuf dilanjutkan dengan kajian fikih. Kajian fikih yang kita ambil itu fikih yang berkaitan dengan pengamalan, artinya yang berkaitan dengan ibadah. Untuk ilmu siasa, kemudian ada fikih munakosah, kemudian ada fikih yang lain, misalnya perdagangan dan sebagainya, itu tidak kita bahas. Artinya yang kita bahas itu adalah ilmu yang berkaitan dengan penyempurnaan daripada zikir. Karena syarat zikir kan ada 3, biwudu'in tamin, biturbin syadidin, wa bisautin qawiyin. Nah itulah, maka keduanya kita pelajari. Nah, karena kita keterbatasan waktu, satu-satu kita selesaikan sambil kita bahas sedikit-sedikit gitu. Artinya di dalam setiap kajian kita ada selipkan 1, 2 gitu. Karena memang kalau kita pelajari fikih dulu kita selesaikan, nanti kalau udah selesai fikihnya baru belajar tasawufnya. Nah itu tidak akan bisa. Karena apa? Satu amal kalau tidak dibarengi dengan keduanya itu tidak akan terhitung. Maka dua-duanya harus kita lakukan. Itu ya. Insyaallah kita tambahkan, kita selipkan terutama kemudian masalah kehidupan sehari-hari itu memang penting, kita harus tahu sesuai dengan ilmunya itu harus seperti apa. Karena ada beberapa di dalam gerakan sholat itu harus kita benar-benar perhatikan rukun syaratnya. Ada rukun-rukun ya, mungkin ada rukun qauli, ada rukun apa istilahnya jasa, itu memang harus kita ikuti. Mungkin nanti kita benar-benar inilah kita pelajari benar-benar gitu, kita perdalam supaya tidak salah dan supaya kita benar-benar memahami amal yang kita lakukan sempurna. Mungkin itu ya. Berikutnya mungkin kalau kita ada sesi tanya jawab halaqah, monggo dipersilakan. Ini untuk kajian kita tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.